Bismillahirrahmanirrahim. Baik anakku sekalian, ya, seperti biasa lagi, ya. Kali ini Pak Malik ingin memberikan tugas, ya, karena kalau kita sudah mempelajari materi, ya, seperti biasa kita mengerjakan tugas, ya, ada di buku kalian di halaman 11 dan 12. Silahkan diisi, ya, diisi seperti biasa pakai kertas lembar, dikirim ke sekolah, ya, halaman 11 dan 12 A, B, C, ya. Oke, itu ya anak-anakku sekalian, kerjakan halaman 11 dan 12 di kertas lembar dan tugasnya dikirim ke sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku sekalian, jangan bosan, jangan malas-malas, ya, berjumpa dengan Pak Malik, ya. Kita masih pembelajaran melalui video, ya. Nah, anak-anak sekalian, marilah kita mulai pelajaran fikih, ya, kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah, ya. Kita biasakan mau memulai pelajaran apapun baca Al-Fatihah dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kemarin kita terlewat, ya, pelajaran fikihnya mengenai di halaman 8 mengenai manfaat makanan halal, ya. Sudahkah kalian mengetahui bahwa makanan yang halal itu sangat penting, ya, dan bermanfaat bagi tubuh kita, ya. Apabila selalu membiasakan diri dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan merasakan betapa besar manfaat makanan halal bagi tubuh kita, ya. Di samping mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan merasakan beberapa manfaat makanan dan minuman halal, ya. Manfaat itu pertama, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala karena menjauhi larangannya, ya. Itu manfaat. Kedua, tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak, ya. Selanjutnya yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran kita yang jernih, bersih karena mendapat curahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Keempat, akan diberi rizki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena selalu menaati Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur kita, ya. Kemudian yang kelima, menunjukkan pada umat lain, ya, agama-agama lain, bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan, ya. Jadi pada pelajaran 2 nanti
kalian akan mempelajari tentang minuman halal dan haram. Minuman halal juga sama manfaatnya seperti makanan halal. Kita lanjutkan pelajaran fikih di pelajaran 2 atau bab 2, minuman halal dan haram. Ya. Tubuh kita sangat membutuhkan air. Ya, air yang kita minum tentu harus yang halal. Selain halal, minuman juga harus baik kandungan zatnya. Supaya tubuh kita mampu menyerap dan menyehatkan tubuh, Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan minuman kesukaannya. Apa minuman kesukaannya Rasulullah? Yaitu yang manis dan dingin. Madu adalah jenis minuman yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Madu memiliki banyak khasiat bagi kesehatan tubuh. Tidak semua minuman yang ada di dunia ini halal untuk dikonsumsi. Minuman yang memabukkan dilarang untuk diminum. Seperti meminum minuman yang beralkohol dan kalau seperti di zaman dahulu namanya arak, ya. Minuman arak itu beralkohol dan memabukkan. Yuk, kita lanjut lagi di halaman selanjutnya. Yang soleh dan solehah, ya. Baik, kita lanjut ya, di halaman 15. Setelah kalian mempelajari tentang makanan yang halal dan haram, bagaimanakah tentang minuman yang halal? Ya, minuman yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bentuknya. Namun bahan dasar minuman tersebut adalah air. A. Minuman halal. Dengan akal dan ilmu yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia dapat membuat berbagai macam minuman dengan bahan yang berbeda-beda. Ya, semua minuman ini hukumnya halal jika dalam pembuatannya menggunakan bahan-bahan yang baik dan halal. Baik, anak-anak sekalian. Ya. Jadi pengertian minuman halal adalah semua minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan, walaupun bahan dasarnya adalah air, seperti teh, kopi, es jus, es jeruk, dan air cuka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Al-A'raf ayat 157. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di atas, dapat disimpulkan bahwa semua bahan minuman yang baik, halal, dan tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dipakai sebagai bahan pembuatan minuman halal. Manusia sebagai pengolah dan memproduksi, ya, minuman akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila usaha yang dilakukannya diikuti niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mau bersyukur atas segala nikmatnya. Kalian tentu tahu bahwa Rasulullah SAW suka dengan minuman yang manis, ya, dan dingin. Seperti kalian suka minum sirup atau es, jus. Kesukaan Rasulullah SAW mengenai hal tersebut dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, kana ahabbus syarabi ila rasuli
sallallahu alaihi wasallam al-hulwal al-barid. Rawahut Tirmidzi. Ya. Artinya minuman yang paling disukai Rasulullah SAW adalah minuman manis yang dingin. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Aisyah. Adapun minuman yang dihalalkan oleh agama Islam adalah berbagai macam jenis madu dan segala jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang halal. Ya, itu tadi kita sudah membahas tentang minuman halal. Ya, di halaman 16 anak-anakku sekalian. Ya. Jangan lepas dari bukunya karena buku adalah alat pengikat ilmu. Ya. Ilmu itu seperti binatang buruan. Kalau kita tidak ikat, dia akan pergi. Begitu juga buku. Buku adalah pengikat ilmu. Ilmu sebagai binatang buruannya, maka diikatlah dengan buku supaya dia tidak pergi. Ya, lihat di bukunya. Lanjut. B. Sekarang kita ke minuman haram. Ya. Minuman haram. Tahukah kamu jenis apa saja yang termasuk diharamkan untuk diminum? Apa saja nih? Ya. Nanti kalau sudah tahu, kamu jangan melanggar. Dosa. Udah tahu, melanggar. Ya. Tapi jangan pura-pura nggak tahu. Kemudian jangan nggak mau tahu. Ya. Karena harus tahu jika kita ingin selamat fid dunya wal akhirah. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan satu persatu minuman yang diharamkan. Ya. Sebagaimana yang terjadi pada makanan. Jenis minuman yang ditegaskan keharamannya adalah khamar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salati fahal antum muntahun. Ya. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?
Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ya. Perlu kita ingat bahwa pengertian minuman yang memabukkan adalah segala sesuatu yang memabukkan. Minuman memabukkan itu berasal dari buah-buahan seperti anggur, gandum, kurma, dan dari segala sesuatu yang manis seperti madu menjadi khamar, arak, dan whisky. Sebagai generasi muda Islam, kita harus berhati-hati. Saat ini banyak sekali minuman yang meskipun namanya bukan arak atau khamar, tetapi minuman tersebut diharamkan oleh agama Islam. Ya. Minuman tersebut memabukkan dan membahayakan bagi manusia seperti ya whisky, ya. Bapak juga belum tahu. Tapi nanti kamu bisa baca kalau menemukan di mana saja kamu lihat ada brandy dan minuman yang dicampur alkohol. Selain minuman yang memabukkan, jenis minuman yang menjijikkan dan membawa madarat pada kesehatan manusia seperti air kotor, zat kimia yang beracun, atau air raksa. Minuman-minuman tersebut apabila diminum hukumnya haram. Dengan demikian, minuman yang diharamkan adalah semua jenis minuman yang termasuk dalam kategori memabukkan, menjijikkan, dan membawa madarat keburukan bagi kesehatan badan manusia yang dapat dibuktikan melalui laboratorium. Ya, dicek tuh ya di lab ya, atau BPOM ya. Terus di MUI juga ada cek kehalalannya. Sampai saat ini sudah ditemukan berbagai jenis minuman yang secara positif memabukkan serta diharamkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu bir dalam segala merek, vodka, siu, anggur putih, whisky, dan daun ganja atau buah kecubung lagi, sabu-sabu, heroin, ekstasi, dan semua minuman yang beralkohol. Ya, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dapat merusak ya kehidupan kita dan di pemikiran kita, di kepala kita, di otak kita. Nah, sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalian buka lagi di halaman 18. Ya. Di sana kita C, akibat minuman haram. Ya, akibatnya. Apa akibatnya? Ya, pada pelajaran pertama kalian, ya, Pak Malik telah mempelajari tentang makanan yang halal dan haram. Jadi kita tahu mengapa Allah dan Rasulnya membagi makanan minuman menjadi halal dan haram. Apakah maksud dari pembagian tersebut? Ya. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini selalu berpasang-pasangan. Ya. Sebagai orang Islam yang taat, yang patuh, kita harus menunjukkan sikap menolak untuk memakan terhadap segala jenis makanan dan minuman yang dilarang oleh agama, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang mengkonsumsi atau memakan makanan dan minuman haram menunjukkan bahwa keimanan dan ketakwaan mereka rapuh, ya, tipis. Dengan kerapuhan imannya, ya, kelemahan imannya, seseorang mudah menerima godaan setan yang ingin menjatuhkannya ke dalam neraka yang paling hina. Ya, beberapa akibat yang ditimbulkan dari makanan dan minuman yang haram adalah pertama, ya, akibatnya adalah akan mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik di dunia berbentuk penyakit maupun di akhirat kelak nanti. Ya. Jadi
di dunia kita sudah diberikan penyakit ya dari meminum minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak ada keberkahan dalam dirinya. Ya. Nanti kalian bisa rasakan apa itu keberkahan. Ya. Ketiga, akan membentuk sifat-sifat syaitoniyah. Apa itu sifat-sifat syaitoniyah? Ya, seperti suka marah, suka berbohong, berkhianat, zina, ya, macam-macam perbuatan-perbuatan syaitan. Keempat, susah menerima ilmu kebenaran. Ya. Kelima, badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Baik anak-anak sekalian, sampai situ dulu untuk pelajaran fikih, yaitu mengenai minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita berjumpa kembali di pelajaran selanjutnya. Ya. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.